Oke guys, apa kabar dengan kalian guys? Semoga kalian selalu dilindungi dan kesehatannya selalu bertambah. Amin. Pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler buat TTH yang selalu kalian tunggu-tungguin di episode 107. Seperti biasa kita review dulu spoiler episode sebelumnya, di mana Soyan telah dipastikan mendapatkan dukungan dari Feng Junzi alias Feng Xian yang membuat sohibanya Abayolo ini harus bersih tegang dengan pavilion petir angin. Untuk menjaga nama baik Feng Xian, Soyan pun memutuskan untuk menerima tantangan Den Junzi untuk melawan jenis pavilionnya Feng Jinger. Soyan tahu jika Feng Jinger adalah ahli muda terkuat dari 4 pavilion besar. Namun yang membuat Soyan amat terkejut adalah fakta bahwa nona muda pavilion petir angin tersebut merupakan anggota suku poni iblis surga yang sekarang tulangnya sudah menjadi sayap Soyan, di mana suku Phoenix iblis surga dikabarkan tidak akan melepaskan orang luar yang mengambil manfaat dari suku mereka. Waduh, gimana tuh cerita? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos saja. Let's go. Wajah Feng Junzi berubah saat Feng Jinger mengaktifkan garis darah Phoenix iblis surganya dan menatap Len Junzi dengan senyuman, memahami alasan kenapa pavilion petir angin itu sampai turun tangan sendiri untuk menyembunyikan aura asli Feng Jinger. Len Junzi mengirangi melihat Feng Jinger mengaktifkan garis darah aslinya seperti menyimpan kebanggaan karena pavilion petir angin bisa mendapatkan anggota suku binatang iblis kuno sebagai murid. Namun juga merasakan tidak nyaman karena Soyan memiliki kemampuan untuk memaksa Feng Jinger mengeluarkan kekuatan aslinya. Setelah mengetahui identitas asli Feng Jinger, Soyan Junzi auto was-was, namun dia tidak memaksa menahan diri untuk tidak ikut campur, karena jika dia ikut campur tidak hanya akan menyinggung pavilion petir angin, namun dia juga akan menyinggung suku Phoenix iblis surga. Feng Junzi melirik Le Junzi yang sadari tadi telah mengungkapkan senyuman kemenangan dan meminta pavilion petir angin untuk tidak bersikap sombong, karena mereka tidak tahu siapa yang akan menang sampai pertarungan benar-benar berakhir. Le Junzi mengangkat alisnya dengan senyuman saat melihat keyakinan Feng Xian atas kemenangan Soyan, karena sejatinya Feng Jinger adalah ahli muda yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh sesepuh pavilion petir angin. Namun tanpa memperdulikan sama sekali kontroversi, Len Junzi masih memilih untuk tenang dan mempercayai bahwa murid yang dipilih oleh sahabat tuannya itu memang pasti bukanlah pemuda biasa. Sementara itu Soyan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya sama sekali tidak siap dengan fakta bahwa Feng Jinger adalah suku Phoenix iblis surga. Bahkan sayap Phoenix yang membentang di punggung gadis itu sama persis dengan sayap tulangnya. Apabila daging dan bulu warna-warni dihilangkan, tidak hanya itu, Soyan juga merasakan mampu esensi darah hijau merah milik mayat Phoenix iblis surga yang telah dia sempurnakan segera berfluktuasi dengan instan, sehingga Soyan harus berusaha untuk menekan fluktuasi darah itu dengan kekuatan spiritualnya. Rasa bahaya yang kental muncul di hati Soyan setelah menekan fluktuasi darah hijau merah sebelum buru-buru menggunakan gerakan 3000 petir untuk berkedip menghilang dari tempatnya berada. Dan benar saja, bahaya yang baru saja Soyan rasakan berasal dari cahaya hitam pekat yang dilepaskan oleh Feng Jinger, di mana setelah cahaya itu menabrak arena langsung memunculkan lubang sedalam 100 kaki serta benang api dengan warna serupa yang membagongkan. Soyan rasakan memiliki kekuatan setara dengan api surgawi. Feng Jinger tertawa dingin melihat keterkejutan Soyan sebelum mengangkat jari halusnya dan sekali lagi melepaskan cahaya hitam menyerupai ular raksasa ke arah Soyan. Soyan mampu merasakan jika cahaya hitam yang disebut sebagai ikon suci Phoenix iblis adalah benda berbahaya yang bahkan dengan tingkat kekuatan Soyan saat ini masih mampu membuatnya terluka. Para raut ejekan di wajah Feng Jinger semakin kental saat melihat Soyan hanya bisa menghindari dari serangannya. Sementara itu di sisi lain Soyan juga sadar jika sebenarnya menghindar seperti ini bukanlah solusi terbaik, karena meskipun keterampilan macam ini pasti menghabiskan banyak goki yang hanya bisa digunakan secara terbatas, hal itu masih tidak menutup memungkinkan Feng Jinger dapat menggunakannya lebih dari satu kali dalam pertarungan ini. Oleh karena itulah Soyan berpikir untuk secara menumpas
ikon suci Pengjinger di mana mengatasinya, Soyan harus menggunakan keterampilannya yang lebih kuat daripada isi ikon suci itu. Kilatan dingin berkedip di mata pekat hitam. Soyan saat menekan segel api tulen dingin di dahinya memunculkan 3 jenis api surgawi. Telapak tangannya yang auto membuat hampir seluruh manusia di stadion termasuk para 3 dozong berdiri dari kursi mereka. Tidak menyangka sama sekali si kecil FF1 ini ternyata memiliki 3 benda paling destruktif di dunia. Sementara itu mata Peng Junzi menampakkan keharuan melihat bagaimana Yao Chen telah mengajarkan Soyan mantra api, di mana hal itu memang benar-benar menunjukkan betapa kawan lamanya itu mempercayai pemuda ini. Soyan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul sebelum menekan ketiga api surgawi bersama-sama dan menyatukan menjadi teratai api amarah. Sambil terus menghindari gempuran cahaya hitam Pengjinger, Soyan terus memacu tubuhnya untuk berkedip berkali-kali sambil mengamati kelompok api 3 warna yang perlahan-lahan mulai menyatu di tangannya. Ekspresi para dozong di kursi VIP berubah drastis saat menyaksikan kelahiran teratai api amarah Buddha. Bertanya-tanya bagaimana bisa bocah Antabarata ini melepaskan teknik Do yang begitu kuat. Baru setelah teratai api 3 warna benar-benar berbentuk, Soyan tertawa keras sambil melemparkan teratai indah itu ke arah Pengjinger, hingga membuat langit dimanapun teratai api melintas berfluktuasi secara intens. Real spasial samar-samar meledak di langit ketika dilewati oleh teratai api, di mana fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang karena kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak semua ahli dozong bisa menciptakannya. Ekspresi Pengjinger yang sedingin berubah untuk pertama kalinya ketika melihat teratai api Soyan. Berpikir jika sepertinya dia memang telah meremehkan pemuda itu karena berpikir semua keviralan Soyan semata-mata disebabkan karena tubuh spiritual yang membantunya. Namun setelah muncul teratai api 3 warna yang syarat dengan aura pemusuhan, Pengjinger harus menelan ludahnya sendiri dan mengakui jika Soyan bukanlah lawan yang mudah. Pengjinger melambaikan tangannya dan membuat cahaya gelap yang menyapu udara segera mengukir Phoenix hitam ilusi di belakang punggungnya sebelum membentuk banyak segel yang mempesona. Dengan tegangan, ketika itulah cahaya hitam pekat melonjak dan melilit tubuh Pengjinger sebelum membentuk lonceng hitam besar yang setingginya lebih dari 100 kaki dengan api hitam yang berulang kali melengkung dan bangkit dari dalam Phoenix besar sebagai wujud aktivitas teknik lonceng Phoenix Iblis Mata 4. Phoenix penuh kehormatan karena dari apa yang mereka tahu dengan teknik lonceng Phoenix Iblis ini merupakan teknik Do kuno yang diciptakan oleh leluhur Phoenix dan hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan asli dari suku Phoenix Iblis. Oleh karena itulah teknik ini disebut sebagai ikon suci dan kemungkinan besar dengan menggunakan teknik ini seorang dozong bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan 2 elit dozong tingkat awal. Meskipun begitu, sebuah kemustahilan teknik berharga ini semacam tidak bisa dipelajari secara bebas karena suku Phoenix Iblis bahkan tidak akan membiarkan orang luar menyentuh mayat dan tulang belulang bangsa mereka. Lebih dari itu, iblis adalah suku kuno di dunia binatang iblis yang bisa disejajarkan dengan posisi menara pil atau aulo jiwa pada dunia manusia. Karena itulah tidak ada yang berani menyinggung kekuatan semacam ini. Balik lagi ke baku hantam lonceng, Phoenix Iblis Pengjinger memang memiliki kekuatan yang menakutkan, tapi di sisi lain teratai indah Soyan jelas tidak bisa dipungkiri membawa aura permusuhan yang lebih kental, sehingga 4 dozon pun tidak bisa menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ketika itulah lonceng hitam pekat dan teratai 3 warna menembus udara sebelum bertabrakan di depan tatapan semua orang. Gelombang sonik sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng hitam menyebabkan awan gelap mulai menutupi cakrawala. Di sisi lain, teratai api amarah Buddha Soyan memang bisa dianggap memiliki ukuran jauh lebih kecil daripada lonceng Phoenix Iblis.
iblis. Namun ketika teratai mungil itu meledak, gelombang api 3 warna melonjak seperti tsunami setinggi 1000 kaki dan auto mengubah seluruh langit menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat dan gelombang api yang datang dari segala arah membuat awan gelap di atas gunung menguap begitu saja. Semua orang hanya bisa tercengang dan tidak terkecuali 4 dozong yang tidak pernah mengharapkan Soyan untuk melepaskan teknik semacam ini. Yang lebih membanggakan lagi, teknik ini dirapal oleh seorang krucil yang baru memasuki ranah dozong. Kemudian apa jadinya kalau Soyan menggunakan teknik tersebut ketika telah menjadi legendaris dozong? Vincian selaku orang yang memulai permusuhan dengan Soyan tanpa sadar menghirup udara dengan darah. Menyadari jika pemuda ini memang sangat berbahaya dan bahkan dengan kekuatan bintang dosongnya, dia masih tidak bisa yakin 100% dapat lolos dari terpai api Soyan. Dalam keadaan sehat walafiat, Lin Zunzi masih tampak tenang ketika melihat lonceng Phoenix Iblis tidak mengalami banyak perubahan setelah digempur terpai api. Namun tepat ketika Lin Zunzi menghela napas, suara retakan lembut menembus langit yang sunyi dan pemimpin pavilion petir angin itu tidak bisa menahan keterkejutan melihat garis retakan kecil mulai menyebar pada permukaan lonceng di sini. Keempat dozong benar-benar mengungkapkan ekspresi terkejut, terkecuali Vincian yang sama sekali tidak mengharapkan kemenangan Soyan atas penjengar. Namun sekali lagi dia harus mengakui penglihatan Yochen sampai bisa tiba-tiba mengut bocah opek kayak gini entah dari mana. Tidak hanya para dozong, murid-muridnya yang ada di tepi arena pun menunjukkan ekspresi pucat, terutama Wang Sheng yang kok bisa-bisanya beberapa waktu lalu sempat ngajakin Soyan baku hantam. Kalau saja pemuda itu mengeluarkan teknik yang sama ketika bertarung dengannya, udahlah auto pindam alam lewat jalur VIP. Putusan ketua si Wang Sheng, seluruh stadion tenggelam dalam keheningan melihat lonceng Phoenix retak menunggu. Siapakah pemenangnya dari pertempuran ini yang akan segera ditentukan saat ini juga. Soyan sendiri menggantung lagi capek-capeknya nih guys. Soyan sendiri menggantung dengan wajah pucat setelah mengeluarkan tertai api 3 warna dan segera melemparkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya untuk memulihkan diri. Sementara Soyan nyantai, garis retakan di lonceng hitam penjengar menyebar dengan cepat menutupi setiap sudut lonceng raksasa tersebut sebelum akhirnya mengeluarkan suara ledakan dahsyat ketika lonceng Phoenix Iblis hancur dan fragmen gelap ditembakkan ke segala arah. Seiring dengan asap gelap yang meluas menutupi langit gunung petir, di tengah-tengah asap gelap itulah Soyan melihat sosok warna-warni penjengar melarikan diri dari ledakan, di mana momen itu segera dimanfaatkan oleh Soyan untuk berkedip ke belakang sang nona muda pavilion petir angin sebelum melepaskan sebuah tinju api ke tubuh penjengar hingga membuat sosok cantik itu menghantam tanah dengan kejam. Semua orang hanya bisa bertegung melihat kekalahan penjengar yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai jenius paling muda, paling kuat di seluruh wilayah barat dataran tengah. Ini dilemparkan dengan begitu kejam oleh pemuda entah berantai yang entah datang dari mana. Namun ketika orang-orang mulai bersorak karena berpikir Soyan telah memenangkan pertandingan, orang disoraki malah dengan cepat turun dari langit menginjak kepala penjengar dengan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Para hadirin dan hadirat tentu saja bingung saat menyaksikan pemandangan ini karena ternyata pertarungan belum selesai, di mana penjengar telah mengelabui Soyan dengan tubuh ilusi petir. Tapi bahkan setelah mengetahui penjengar menggunakan tubuh ilusi, wajah Soyan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun dan justru menyinggung senyuman kecil ketika tubuhnya berkedip dan muncul di udara sebelum tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya tepat ketika pukulan itu hendak menyerang udara kosong. Inilah sosok warna-warni penjengar muncul dengan cara yang aneh, melambaikan tangannya dan menghala, dan akhirnya tetap menerima kerugian atas pukulan tersebut. Soyan menatap penjengar dengan senyuman dingin, menanyakan apakah nona muda pavilion petir angin itu benar-benar berniat menipunya dengan tubuh ilusi petir tingkat pemula. Di dalam hati penjengar naik dengan cepat karena hari ini adalah kali pertamanya dengan hidupnya dia dikalahkan dengan begitu menjadikan. Ketika kemarahan dan kekejaman melintas di mata cantik penjengar,
Itulah sosok Soyan berkedip sebelum muncul di hadapannya dengan tangan yang sudah tertuju lurus pada leher jenjangnya. Sebenarnya semua orang di stadion telah memahami siapakah yang keluar sebagai pemenang dalam pertandingan. Namun nampaknya Penjinger masih keras kepala dengan mengeluarkan api hitam di tubuhnya, sehingga Soyan pun tidak menahan diri untuk melonjakkan api tertai hati hingga bertabrakan dengan api hitam sebelum menyusutnya dengan cepat di hadapan semua orang. Wajah Soyan menjadi dingin dan acuh teracuh setelah menekan api hitam di tubuh Penjinger, meminta nona muda Pavilion Petir Angin untuk tidak keras kepala lagi dan segera mengakui kekalahannya. Namun ekspresi dingin Soyan itu tiba-tiba berubah saat merasakan darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung, menandakan bahwa darah Phoenix Iblis telah menembus kekuatan spiritualnya, sehingga Soyan mau tidak mau harus segera menggunakan api surgawi untuk membungkus botol giok. Tempat darah Phoenix Iblis berada reaksi Soyan memang sangat cepat sampai banyak orang termasuk para dozong tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Sayangnya gerakan ekspresi detik yang sudah sangat cepat itu masih tidak dapat mengelabui Penjinger yang perlahan menunjukkan keterkejutan karena dengan jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno dari tubuh Soyan. Tanpa banyak babibu, Penjinger marah kepada Soyan, meminta pemuda itu untuk menyerahkan esensi darah Phoenix dan menghadirkan keberanian pemuda anta berantah itu untuk menyentuh harta sukunya. Kemarahan Penjinger jelas memicu kebingungan semua orang, tidak terkecuali para dozon yang buru-buru berdiri dari kursi mereka, dan Zunzi muncul di samping Penjinger, sementara Pensian muncul di samping Soyan. Pensian di mana memperingati Penjinger untuk tidak bertindak semaunya, karena kalau baku hantam meskipun gadis muda itu adalah anggota suku Phoenix Iblis. Pensian yang tidak mau Penjinger berpikir bahwa Phoenix Iblis juga dapat menjelajahi dataran tengah tanpa rasa takut. Penjinger menggigit bibirnya kesal mendengar peringatan Pensian atau Peng Junzi. Buru-buru menjelaskan bahwa dia merasakan esensi darah Phoenix Iblis kuno di tangan Soyan, dan semua dozon di dataran tengah tentunya tahu jika Phoenix Iblis tidak akan membiarkan mayat suku mereka jatuh ke tangan orang luar. Ekspresi Pensian langsung berubah setelah mendengar penjelasan Penjinger, sementara Len Zunzi tersenyum senang, berpikir jika mereka tetap bisa memberikan kerugian kepada Soyan. Di sisi lain, Soyan langsung mode acting meminta Penjinger untuk tidak menuduhnya membuat nona muda Pavilion Petir Angin itu semakin marah dan mengungkapkan tantangan kepada Soyan untuk mengizinkan dirinya memeriksa cincin penyimpanan pemuda itu. Drama Korea semakin memanas, tentu saja membuat menjadi penonton menarik bagi semua orang, kecuali Peng Junzi yang merasa benar-benar tersinggung melihat bagaimana Penjinger yang masih bocil efek ini merasa bisa merasakan cincin penyimpanan orang lain sesuka hati. Pensian atau Peng Junzi mengikatkan sekali lagi bahwa meskipun Pavilion Bintang Jatuh bukanlah esensi yang bisa dibandingkan dengan suku Phoenix Iblis, dia sama sekali tidak takut untuk bertemu dengan para tetuanya. Jika Penjinger terus bersikap tidak masuk akal seperti ini, Penjinger sama sekali mendengus kesal melihat instruksi Peng Junzi, karena dozon tingkat tinggi seperti bapak-bapak satu ini adalah seorang yang dianggap sebagai ahli puncak, bahkan di mana suku Phoenix Iblis surga. Karena itulah Penjinger memilih untuk tidak berkeras kepala lagi, namun meminta izin untuk menggunakan semacam keterampilan pencarian. Kali ini ia tampak galau karena dia tidak bisa mengintrospeksi urusan internal suku Phoenix Iblis. Dan apabila Soyan benar-benar memiliki esensi darah kuno, maka dengan kemampuannya pun tentu belum bisa Pensian mampu menyelamatkan murid temannya lamanya ini. Namun saat Pensian ketar-ketir itulah Soyan justru tersenyum dan menyetujui permintaan Penjinger, membuat Peng Junzi buru-buru menoleh dan menunjukkan raut kekhawatiran. Namun Soyan buru-buru mengeluarkan gestur kemenangan sebelum kemudian berkata dengan lembut kepada Penjinger untuk meminta maaf kepadanya apabila tidak bisa menemukan darah esensi kuno yang dia maksudkan.
Mata Feng Zunzi sedingin saat menengus dingin dan meneteskan darah hijau merah di jarinya, kemudian berhenti di atas kepala Soyan dan menyelimuti tubuhnya dengan kilau merah. Perlahan menyebar ke seluruh tubuh Soyan, bahkan memindahi cincin penyimpanannya beberapa kali, namun tidak menghasilkan reaksi apapun, hingga menyebabkan wajah Feng Jing'er menjadi lebih jelek. Soyan masih mempertahankan ekspresi datarnya saat bertanya apakah Feng Jing'er menemukan apa yang dia cari. Feng Jing'er mengatupkan giginya kesal, memaksa pemuda itu mengeluarkan darah esensi kuno yang dia sembunyikan dengan tatapan tajam, seolah sangat ingin menerkam Kang Pak Boy saat itu. Melihat Feng Jing'er masih bersikap keras kepala ketika tidak menemukan apapun, membuat Feng Zunzi habis kesabaran dan mengingatkan jika gadis itu terus bersikap semaunya, maka Feng Xian pun tidak akan memberikan wajah kepada suku Phoenix Iblis Surga. Wajah cantik Feng Jing'er berubah takut ketika mendengar tangisan dingin Feng Zunzi. Bahkan Lin Zunzi pun melangkah maju untuk mendamaikan suasana, meminta Feng Jing'er untuk tenang dan mengakui kekalahannya. Feng Jing'er sangat marah di dalam hatinya, namun dia sangat tidak bisa melakukan apa-apa dan dengan penuh keterpaksaan meminta maaf kepada Soyan. Seperti yang dia janjikan, Feng Zunzi menghela napas lega setelah melihat masalah hari ini telah berakhir. Antara Feng Jing'er dengan Soyan, maka dendam antara Soyan dan Win Lightning Pavilion juga akan dihapuskan. Lin Zunzi hanya bisa menelan kemarahan dalam hatinya membenarkan pernyataan Feng Xian sebelum mengingatkan Soyan untuk tidak membocorkan gerakan 3000 petir. Kalau tidak ingin dia dihabisi secara pribadi olehnya. Baru setelahnya Feng Xian mengemukakan bahwa sepertinya pertemuan besar tidak bisa dilanjutkan. Berhubung sebenarnya tidak ada generasi muda di 4 pavilion yang bisa menandingi Feng Jing'er, Feng Xian yang tidak keberatan menyerahkan kemenangan kompetisi hari ini ke pavilion petir angin lagi. Sebelum akhirnya pamit undur diri, sembari membawa Mu Jiangluan dan Soyan keluar dari gunung petir. Sepeninggalan Feng Xian, Lin Zunzi memanggil Feng Jing'er untuk menemuinya dan menanyakan tentang keyakinan gadis itu atas darah esensi yang dibawa oleh Soyan. Apabila gadis itu benar-benar yakin, Lin Zunzi menyerahkan Feng Jing'er untuk melapor kepada sukunya dan membiarkan suku Phoenix Iblis Surga untuk menyelesaikan masalah hari ini. Sementara itu, di atas elang Indosiar yang terbang di langit menggunakan petir, tampaknya seorang bapak-bapak emas dan loli gemas sedang duduk diam. Di atasnya, di mana si bapak-bapak alias Feng Xian dan loli gemas alias Mu Jiangluan tampak dia melihat Soyan terus berkonsentrasi untuk mengeluarkan sesuatu dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian botol giok yang diselimuti oleh api surgawi keluar dari dalam tubuh Soyan, membuat Feng Zunzi terkejut melihat Soyan benar-benar memiliki darah esensi Phoenix Iblis kuno dan mengambil risiko besar dengan menyembunyikan darah itu di dalam api surgawinya. Namun yang membuat guru muridnya itu menjadi bingung adalah posisi Soyan yang masih diam, tidak bergerak sama sekali, dan justru menunjukkan ekspresi kesakitan dengan wajah merah padam. Ketika itulah Feng Zunzi melonjak dari posisi duduknya, menyadari jika saat ini adalah esensi darah Phoenix yang tertinggal di dalam tubuh Soyan, di mana darah esensi Phoenix kuno ini hanya dapat dimurnikan oleh garis keturunannya. Dan apabila Soyan tidak bisa mengeluarkan esensi darah itu dari tubuhnya, maka kemungkinan besar tubuh pemuda itu akan meledak dalam kehancuran. Ternyata esensi darah kuno yang disembunyikan Mang Oyen malah ketinggalan dari dalam tubuhnya. Itu tidak akan bisa dimurnikan oleh orang luar suku Phoenix. Wah, apa yang terjadi pada Mang Oyen selanjutnya? Jangan lupa tekan subscribe dan ikuti terus spoiler dari Sandal Putus. Oke guys.